Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis match APL antara Leicester melawan Manchester United. Bagi penggemar Serie A, ada kabar menarik untuk para tifosi. OneFootball akan menyediakan konten digital berupa momen-momen menarik yang bisa kalian koleksi. Gak hanya gol dan assist, namun kalian bisa dapetin klip aksi seperti tackle, penyelamatan, atau momen menarik lainnya. Momen ikonik ini bisa kalian dapatkan di OneFootball Marketplace bernama Aera. Langsung aja join waiting list untuk konten-konten ini dengan mendaftar di link yang ada di deskripsi. MU kembali berhasil meraih poin penuh, 3 kemenangan beruntun setelah start buruk di 2 match awal. Sementara itu, kekalahan ini memperpanjang rentetan hasil buruk Leicester yang belum pernah menang di 5 laga awal dan semakin terpuruk di dasar klasemen sementara. Pun begitu, laga ini berjalan alot sehingga hanya 1 gol yang tercipta, yang menandakan bahwa permainan MU masih jauh dari kata sempurna. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Leicester turun dengan formasi utama 4-1-4-1. Brendan Rodgers memainkan Wilfred Ndidi yang biasa menempati posisi DM sebagai center back untuk mengisi pos yang ditinggal Fofana. Di lini depan, Vardy ditopang Dresbury Hall dan Tielemans di belakangnya, serta Maddison dan Barnes di area sayap. Sementara itu di kubu setan merah, Ten Hag masih mempertahankan line up yang sama seperti 2 pertandingan sebelumnya. Permainan MU memang belum bisa dikatakan sempurna, namun di setiap laganya selalu ada improvement yang diperlihatkan oleh anak asuh Ten Hag. Pekan lalu melawan Southampton, struktur build up MU yang berhasil diperbaiki. Namun lini kedua build up MU masih kurang dalam upaya untuk merusak atau disorganisasi blok press lawan, sehingga MU kesulitan untuk progresi ke tengah. Nah, pada match kali ini, double pivot MU lebih banyak melakukan off the ball movement atau pergerakan tanpa bola untuk menyediakan koneksi dari lini pertama atau membuka opsi umpan untuk progresi. Terlihat di sini, McTominay beberapa kali bergerak melebar untuk menyediakan koneksi. Selain itu, pergerakan ini bisa menarik dan mengikat gelandang Leicester, Somare dan Tielemans sehingga terbuka passing line dari center back ke lini depan. Ketahanan atau resistansi pressing MU juga terlihat ada peningkatan. Dengan menerapkan triangle shape, akan selalu tersedia opsi passing dan memudahkan MU untuk eliminasi press Leicester. Ditambah, umpan 1-2 sentuhan yang dijalankan dengan baik membuat pressing lawan bisa dilewati. Di match kali ini, juga terlihat De Gea yang sebelumnya kerap melepaskan bola direct saat build up, kembali melepaskan short pass di beberapa momen saat ada opsi yang aman. Pun begitu, long pass masih banyak dilakukan oleh De Gea. Hal ini lantaran MU berusaha memancing press Leicester ke depan, lalu mengirim bola ke sayap atau ke belakang lini. Ten Hag nampak gak ingin mengambil resiko dengan bangun serangan pendek. Saat menyerang, pemain MU aktif untuk memberikan support ketika winger menguasai bola dengan fullback yang overlap ataupun Bruno yang eksploitasi ruang antara fullback dan center back lawan. Hal ini yang gak banyak terlihat di pertandingan sebelumnya. Pada laga ini MU bermain sedikit reaktif terutama setelah berhasil mengungguli Leicester dengan gol yang dicetak Sancho di menit awal. Gol ini berawal dari situasi counter attack eksploitasi pertahanan Leicester yang belum kembali ke bentuk semula. Bruno bergerak roaming ke sayap untuk memberikan support di belakang pressing Leicester. Dan Sancho masih berada di depan, namun memang ia sengaja nggak segera turun dan baru bereaksi ketika bola mendekat agar nggak offside. Dilihat dari perbandingan statistik berikut, sebelum cetak gol possession masih seimbang 50-50 dan MU lebih banyak hasilkan peluang. Dan setelah unggul, MU kalah possession jauh dan Leicester yang lebih banyak ciptakan peluang. Ini adalah pendekatan yang logis setelah di 2 laga awal Ten Hag mengambil inisiatif proaktif, namun skuadnya belum siap untuk hal ini.
Pendekatan ini juga terlihat di dua laga sebelumnya versus Liverpool dan Southampton, di mana MU lebih bermain reaktif setelah berhasil unggul dan berhasil meraih kemenangan. Di fase bangun serangan, Leicester relatif bisa mengeliminasi blok press MU dengan skema invite press untuk ciptakan ruang di belakang blok press MU. Anak asuh Brendan Rodgers ini bisa melakukan progresi ke tengah dengan Dewsbury Hall dan Tielemans sebagai outlet. Atau lewat sayap melalui Justin yang unmarked karena fullback MU nggak naik untuk marking dia. Namun masalah Leicester ada di final third. Mereka kesulitan berhadapan dengan defense MU. Dilihat dari shot map berikut, mayoritas tendangan Leicester dilepaskan dari luar kotak penalti, yang menunjukkan mereka kesulitan masuk ke kotak penalti MU. Pada 3 laga terakhir memang solidnya lini pertahanan MU menjadi kunci dalam meraih kemenangan. Setelah babak belur di 2 match awal dengan kebobolan sebanyak 6 kali, nampaknya Ten Hag sudah menemukan komposisi terbaik untuk mengawal area pertahanan. Dengan kuartet Dalot, Varane, Martinez, dan Malaysia, pertahanan MU tampil lebih meyakinkan. Di 3 laga terakhir, hanya 1 kali kemasukan gol pada laga versus Liverpool. Jika di laga sebelumnya pemain bertahan MU terlalu mudah dilewati dalam situasi 1 versus 1, kali ini pertahanan MU sangat solid baik secara individu maupun secara kolektif. Jika dilihat secara individu, back-back MU cukup kuat dalam duel 1 versus 1 dan cukup baik dalam kemampuan membaca permainan sehingga beberapa kali berhasil gagalkan through pass dan crossing Leicester. Secara kolektif, barisan pertahanan MU dengan shape 4-4-2 medium block tampil sangat solid memutus koneksi serangan Leicester dengan man marking dan unggul jumlah untuk mengisolasi pembawa bola. MU berhasil catatkan 3 kemenangan beruntun. Walaupun dengan permainan yang belum sempurna, rentetan hasil positif ini sangat berguna untuk meningkatkan moral dan percaya diri skuad MU setelah hasil buruk di 2 laga awal. Dan yang terpenting, MU selalu memperlihatkan adanya peningkatan di setiap laganya. Selanjutnya, laga lawan Arsenal yang menjadi lawan MU di matchday ke-6. Konsistensi pada pertandingan ini akan diuji. Menarik dilihat bagaimana duel antara dua tim yang sedang berada dalam form positif saling berhadapan.